Saya mau menyapa kepada seluruh teman-teman yang hadir maupun yang melalui live streaming. Selamat sore, shalom. Sekali lagi, selamat sore, shalom. Puji Tuhan, kita mau bersuka cita dan biarlah sukacita kita tidak kendor. Karena minggu lalu kita sudah bersuka cita dalam ibadah worship night. Biarlah dalam ibadah seperti biasa ini kita mau tetap bersuka cita. Sebab kasih Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Mari kita bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Kita mau jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lagu yang saya dengar ketika saya sekolah minggu, dengar Dia panggil nama saya, itu berarti kita diajak untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Nah, amin. Mari yang percaya kita mau bangkit berdiri bersama. Dan saya mau ajak teman-teman tuh sedikit bergerak, oke? Karena memuji Tuhan itu mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengar Dia panggil nama saya, gerak ke kanan dulu ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar yang kedua, kita gerak ke kiri dan tuju kanan kirimu. Sebab Tuhan mengasihi engkau. Dan kita mau responi. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ya, oke, mari kita bersuka cita. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya. Tunjuk kanan kirimu. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Mari kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Mari kita responi panggilan Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi dengan sukacita kita mau jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita respon. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Mari kita bergirang-girang. Oh giranglah. Oh giranglah. Sebab Tuhan Yesus amat cinta pada saya dan saudara. Oh giranglah. Sekali lagi, oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita katakan. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Sebab Tuhan Yesus cinta amat saya. Oh giranglah. Sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya mau mengajak teman-teman bisa berikan tos kepada kanan kirinya. Katakan, Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya. Sekali lagi, sebab Yesuslah jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan glory bagi Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, sebab di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi glory bagi Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau katakan dengan iman, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Teman-teman DTK sendiri mau katakan glory bagi Dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sebab Yesuslah yang layak kita puji. Dialah yang disembah dalam segala raja. Keselamatan kekal. Glory, haleluya. Dan saya mengundang untuk saudara Akselino Yuda bisa memimpin kita dalam doa pembukaan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya mengundang saudara Akselino Yuda untuk kita dalam doa pembukaan. Selamatkan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kepujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan rangkaian ibadah kami. Kiranya Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap menjamah hati-hati kami. Agar kiranya hati kami ini hanya terpaut dan tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sertai teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar kiranya live streaming ini dapat berlangsung dengan baik. Yang mungkin saat ini terjadi gangguan, kiranya Engkau Allah menolong, Engkau Allah mengerjakan. Agar mungkin teman-teman kami yang tidak dapat hadir, dapat menyaksikannya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama yang berkuasa, nama yang penuh kemenangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Annyeonghaseyo 여러분, kenalin nama aku Geralda dan aku sudah setahun lebih tinggal di Korea Selatan. Jadi semoga teman-teman juga masih ingat aku ya. Dan di kesempatan kali ini aku pengen menyaksikan kebaikan Tuhan mengenai proses beasiswaku ini sendiri yang terjadi kurang lebih setahun yang lalu dan 3 bulan sebelum aku berangkat ke Korea. Jadi sebenarnya singkat cerita aja, aku daftar beasiswa ini pas aku masih semester 7, pas aku lagi nyiapin skripsi dan juga tugas akhir, dan puji Tuhannya setelah percobaan kedua aku diterima. Tapi sebenarnya yang jadi halangan terbesar, yang jadi struggleku pada saat itu bukanlah pada saat seleksi maupun mempersiapkan dokumen untuk mendaftar, tapi malah setelah diterima. Jadi sebenarnya dari pemerintah Korea sendiri ini memberikan peraturan kalau kita meskipun belum lulus S1, kita tetap bisa apply beasiswa ini.
Tapi anehnya setelah aku diterima, peraturan ini berubah. Jadi aku harus punya ijazah dulu baru aku bisa berangkat ke Korea. Kalau misalnya nggak punya, aku terancam beasiswanya ini hangus dan tidak bisa berangkat. Dan pada saat itu aku sangat bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau misalnya aku udah dibolehin untuk berangkat ke Korea untuk dapat beasiswa ini, kenapa kok malah masalahnya itu bermunculan setelah aku diterima ini? Apakah ini sebuah ujian? Apakah motivasiku untuk berangkat ke S2 ini untuk hal yang baik ataukah untuk gaya-gayaan atau biar dipandang orang kayak wow bangga banget bisa S2 gitu. Sambil aku mengevaluasi motivasiku itu, aku juga mengurus hal yang harus aku urus seperti dokumen-dokumen ini. Aku udah punya deadline untuk menyerahkan beberapa dokumen dan salah satu diantaranya adalah ijazah S1 yang mana pas itu belum aku miliki karena lulus aja itu belum. Setelah lulus sidang S1, bukan lulus S1-nya, aku udah minta tolong ke pihak kampusku untuk diberikan SKL, surat keterangan lulus sebagai pengganti ijazah sementara. Dan memang dari pihak beasiswa ini mereka juga bilang kalau nggak apa-apa pakai itu dulu untuk menggantikan ijazah. Dan setelah beberapa kali mencoba memohon ke kampusku, aku akhirnya dapat SKL itu. Dan setelah aku serahkan ke pihak pemberi beasiswa, mereka menolak dan mereka bilang kayak ya memang dulu boleh tapi sekarang tolong ijazahnya aja ya. Dan pas saat itu aku merasa kayak frustasi banget, ini ijazah ini bukan sesuatu yang bisa diterbitkan dalam sehari, bukan hari ini lulus besok dapat ijazah. Dan aku akhirnya tetap minta ke kampusku kayak bisa nggak untuk diterbitkan dulu ijazahnya, dan mereka bilang wah paling cepat 3 bulan baru bisa diterbitkan. Dan sebenarnya 3 bulan dari saat itu adalah saat dimana aku udah harus berangkat ke Korea dan it seems impossible, nggak mungkin banget aku bisa menyelesaikan hal ini. Kayak apa yang terjadi sekarang itu bukanlah sesuatu yang bisa aku atur. Semua ini masalah timing dan juga pihak-pihak yang bersangkutan ini bukanlah pihak-pihak yang bisa aku minta tolong kayak dengan mudah gitu. Tapi entah kenapa disinilah Tuhan benar-benar menyatakan kebesarannya terhadap hidupku. Dari hal-hal yang tidak bisa aku atur sendiri seperti timing, seperti dokumen dan lain-lain. Entah kenapa pada saat menjelang keberangkatanku semuanya itu satu persatu terselesaikan. Yang mana sebenarnya setelah aku dapat SKL tuh ya harus ngurus ijazah. Setelah ngurus ijazah keluar masalah lagi, aku harus kirim dokumen ini langsung ke Korea. Setelah itu keluar masalah lagi, masalah visa. Lalu sampai aku harus berangkat ke Korea 2 minggu sebelumnya, aku flu selama 2 minggu. Dan itu deg-degan banget karena aku takut hasil PCR-ku tuh positif. Kalau positif aku nggak bisa berangkat ke Korea dan semuanya ini sia-sia jadinya. Meskipun dokumen sudah kelar, tapi kalau misalnya sakit ya nggak bisa berangkat. Dan sebenarnya selain aku mempertanyakan motivasiku sendiri, apakah ini ujian dari Tuhan, dari sisi motivasi, aku juga jadi belajar satu hal lagi, yaitu menunggu. Dalam 3 bulan ini yang bisa aku lakukan cuma minta tolong ke pihak A, B, dan C. Dan juga kepada Tuhan, berdoa setiap hari gitu. Tapi yang lainnya, dari sisi lain, aku belajar untuk menunggu jawaban Tuhan. Kayak contohnya dalam 3 bulan itu, aku memang dijanjikan ijazah yang bisa dikeluarkan 3 bulan setelah aku lulus sidang. Tapi entah kenapa, 2 minggu setelah aku minta tolong, ijazah itu bisa terbit. Terus setelah itu aku memang punya dokumen lain yang harus aku miliki secepat mungkin dan ternyata dokumen itu datangnya justru lebih lambat dari ekspektasiku. Kayak hal-hal seperti ini, timing seperti ini itu yang bikin aku jadi banyak harus beriman sama Tuhan, cuma percaya sama Tuhan aja. Percaya kalau dia ini sedang berproses, dia ini sedang mengatur semuanya bukan dengan timing manusia, bukan dengan timing skenario terbaik yang aku miliki, tetapi dengan skenario terbaik yang dimiliki Tuhan, yang mana memang most of the time nggak bisa aku pahami. Sekarang aku sadar tempatku, aku disadarkan diriku ini siapa. Aku ini cuma manusia biasa, nggak bisa nyombong. Kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup aku, nggak akan ada yang bisa terjadi. Hingga saat ini pun aku udah belajar di Korea selama 1 tahun lebih. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak akan bisa aku berada di sini, nggak akan bisa aku belajar. Dan banyak banget sebenarnya teman-teman hal yang ingin aku saksikan mengenai kebaikan Tuhan selama studiku di sini. Dan karena waktunya nggak cukup, jadi kita bakalan ketemu lagi di kesaksianku yang selanjutnya, atau mungkin kita bakalan ketemu langsung di Surabaya. Jadi sampai di sini dulu kesaksianku. Tuhan memberkati. Annyeonghi Geseo. Puji Tuhan, itu adalah kesaksian dari saudari kita Geralda. Dia juga kaum muda di sini yang Tuhan berikan kesempatan untuk mengambil beasiswa kuliah di luar negeri. Satu yang pasti, Tuhan yang sama yang menolong saudara kita Geralda adalah Tuhan yang besar juga yang sanggup menolong kehidupan kita. Sebab dialah penolong yang setia, kasih-Nya begitu nyata, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dia tahu, bahkan Dia lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kita.
Di saat kita mencari apa yang baik bagi kehidupan kita, kita mau percaya Tuhanlah yang lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Jalan kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita menyatakan sebagai seruan hati kita kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kita percaya bahwa kasih-Nya menuntun kehidupan kita. Sampai saat ini kita percaya Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan, kami mau percaya Engkau begitu besar Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, penolong yang setia. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Kau lebih tahu. Dan saya membuka ruang kesaksian untuk teman-teman yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saya mempersilakan untuk maju ke depan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, sekali lagi hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sungguh mengucap syukur ya. Sebenarnya udah beberapa minggu yang lalu rindu untuk bersaksi. Tapi Tuhan tolong kuatkan saya, layakkan saya untuk bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Dari awal pujian, dari pembukaan aja ya, dari flyer di depan sini muncul, saya sedih karena saya lihat foto teman saya ya. Saya sedih karena Tuhan, kok Tuhan apa ya, kayak kasih saya berada di posisi seperti ini. Saya harus lihat teman saya yang sebelumnya udah sehat, Tuhan kasih dia banyak sekali pergumulan, cuman Tuhan dia udah setia loh sama kamu Tuhan. Tapi kok dia harus dalam ini, kenapa bukan saya? Saya yang
gak setia, yang sering kali jatuh bangun. Tapi kenapa harus Tuhan kasih ke teman saya dan buat saya yang sedih. Saya bilang, kok harus lagi Tuhan kayak gini. Saya sudah senang dia 3 minggu yang lalu kami bisa sama-sama lagi, datang ibadah sama-sama lagi. Dan kali ini harus lihat dia gak ada sama-sama kami. Itu saya sedih banget, Tuhan kok gini. Dan saya rasa, kenapa gak saya aja gitu Tuhan, saya rasakan itu. Tapi setelah pujian tadi mengingatkan saya bahwa Tuhan punya porsi masing-masing, punya kapasitas masing-masing. Dia berikan masalah persoalan kepada tiap-tiap orang. Dan situ saya bilang, Tuhan saya yakin dia kuat. Kalau sebelumnya dia bisa lalui, saya yakin kali ini dia bisa lalui Tuhan. Saya selalu kuatkan itu. Kemarin saya temani dia, saya lihat dia sukacita, tetap sukacita. Saya bilang tetap sukacita Son. Tuhan, kita harus yakin Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tapi walaupun bilang kayak gitu, saya tetap kayak Tuhan kok gini gitu. Saya lihat perjalanan hidup saya lihat bagaimana Tuhan tolong saya. Tuhan pertunjukkan orang-orang di sekeliling saya, membuat saya kuat dan yakin bahwa inilah panggilan saya. Saya sedikit mau kesaksiannya teman-teman, bagaimana perjalanan hidup saya. 15 tahun saya di Manado. Jujur saja itu saya katakan saya Kristen KTP. Di situ saya rasa saya kurang dekat sama Tuhan, tapi saya bahagia-bahagia saja. Rasa jalan itu mulus-mulus saja. Saya tidak ngerasain yang namanya kesulitan, kesusahan, tapi orang lain yang ngerasain. Sampai saya harus kehilangan salah satu orang tua saya. Di situ saya rasakan, kok gini Tuhan? Kok Tuhan buat kayak gini? Mama saya loh sudah setia. Bahkan baru selesai seminggu yang lalu dilantik menjadi pelayan Tuhan. Kok Tuhan buat kayak gini? Kok tiba-tiba kayak gini Tuhan? Kok Tuhan jahat sekali sama saya? Jahat sekali sama keluarga saya. Kakak saya loh udah berikan diri sama Engkau Tuhan, kok kayak gini? Saya salahkan Tuhan, saya salahkan terus Tuhan. Sepanjang 1 tahun itu saya salahkan terus Tuhan. Saya masih gak terima dengan kenyataan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sampai saya harus pindah ke Papua, tepatnya di Timika. Di situ kakak saya ingatkan saya, itu semua ada jalan Tuhan. Kalau seandainya mama tidak dipanggil Tuhan, pasti kamu tetap di Manado dan hidupanmu akan kayak gitu-gitu aja. Coba kalau Tuhan tidak panggil, pasti kamu gak akan kesini, kamu gak akan bisa lebih kenal Tuhan. Dan saya cuma iya. Sampai suatu ketika KKR di Jayapura, Opa khotbah di situ dan di situ saya rasa, loh kok firman Tuhan kayak gini ya, seakan-akan hidup gitu. Kok ngena sekali. Waktu itu saya ingat khotbahnya tentang 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Di situ saya bilang, Tuhan saya gak mau jadi perempuan yang bodoh, Tuhan saya gak mau tertinggal, Tuhan saya gak mau berada di depan pintu, saya mau masuk Tuhan. Di situ saya tergerak untuk, Tuhan saya mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Tapi ya itulah, saat saya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, selalu saya jatuh bangun, dan selalu banyak sekali kesulitan yang saya rasakan. Saya bilang, loh Tuhan saya waktu di Manado saya gak pernah rasa sulit loh Tuhan. Waktu saya gak sungguh-sungguh sama-Mu saya gak rasa sulit. Kok sekarang saya rasa sulit? Tapi itulah Tuhan kita. Saya lihat di balik kesulitan yang Tuhan berikan dalam hidup saya, ada hal-hal indah yang buat saya sadar bahwa Tuhan masih tetap bersama-sama dengan saya. Orang pergi meninggalkan saya, orang datang, pergi, datang, suka, duka. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Buktinya sampai saat ini saya masih hidup, saya masih bisa berkumpul sama teman-teman semua. Saya sadar ternyata itulah. Bahkan firman Tuhan, ya udah berbulan-bulan yang lalu, saya selalu ingat sekali. Dikatakan bahwa lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Iya ya Tuhan, kok kayak gitu ya Tuhan. Ya walaupun dia hanya anjing, hewan itu hanya anjing yang seakan-akan kayak gimana ya, jadi anggap hina, tetapi dia hidup, jadi dia kayak seakan-akan gimana ya, ada lagi tuh fungsinya anjing itu. Tapi kalau singa yang udah mati apa? Bau, bangkai dan lain sebagainya. Situ saya sadar bagaimana walaupun saya jatuh bangun, saya selalu merasa diri sombong, saya selalu merasa diri bisa dan lain sebagainya, tetapi Tuhan tidak bisa untuk tidak cinta saya. Itu yang saya rasakan dan Tuhan selalu kuatkan saya. Saya bertemu dengan teman-teman yang baik-baik di sini yang selalu memberi dukungan kepada saya.
Di sini juga saya minta dukungan doa untuk teman-teman semuanya, untuk saya dan juga teman saya yang saat ini sedang sakit. Biarlah dia selalu dikuatkan, dia tetap setia dalam melayani Tuhan, kesetiaannya tidak mundur dalam setiap proses yang dia alami. Mungkin itu saja kesaksian yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat dari kesaksian teman kita Fiona, bagaimana Tuhan membentuk hidupannya. Dan kita mau percaya juga satu yang pasti, sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan biarlah pada sore hari ini kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu dunia sedang tidak menentu keadaannya. Biarlah kita mau setia dalam kebenaran Tuhan, karena Dia, Yesuslah satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran, yang sudah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara sore hari ini. Kan kau memberikanku hidup dan kita mau setia dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kita mau menyadari betapa lemah kehidupan kita tanpa kasih-Nya Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau nyatakan pujian kepada Tuhan. Hidupku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Kami mau percaya Tuhan. Selama kami hidup, kami mau selalu memandang Engkau Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu.
biarlah kita mau berserah pada sore hari ini. Karena segala pengharapan yang terbaik bagi kehidupan kita hanya dalam Tuhan. Dunia sedang tidak menentu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh perjuangan. Bagaimana kita mau setia dalam iman kita kepada Tuhan. Mari yang percaya, yang mau menyerahkan kehidupannya untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita mau angkat tangan, kita mau katakan sebagai seruan kita kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bentuklah setiap kami Tuhan sore hari ini. Kami mau menyadari betapa hina kehidupan kami ini Tuhan. Betapa penuh kekurangan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Seringkali kami tidak setia, tapi Engkau tetap Allah yang setia, yang mau menunjukkan kasih setiamu kepada kami Tuhan. Selama ku hidup. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ko Arnold. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup hanya bagi Engkau Tuhan. Inilah seruan hati kami Tuhan. Kami mau selalu memandang Engkau Tuhan, memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah ini menjadi iman percaya kami. Dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Jikalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, baik yang kami hadir dalam tempat ini maupun yang melalui live streaming, kami percaya itu semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kami rindu untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini menjadi pukulan untuk kehidupan kami yang hina ini Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu membentuk kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat segala perkataan yang keluar dari mulutnya adalah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hikmat untuk mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur yang kurang sempurna Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari tempat ini saya sampaikan tes. Nah, Pak Shalom mati. Dari tempat ini saya sampaikan Shalom. Selamat sore. Ya, salam sejahtera, damai sejahtera Allah kiranya turun ke atas setiap kita yang saat ini baik hadir di tempat ini maupun yang melalui live streaming, melalui siaran tunda. Kiranya Tuhan hadir bersama saudara selama kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah apa temanya? Hidup benar itu adalah perjuangan. Hidup benar adalah perjuangan.
Hidup adalah perjuangan. Kita tidak ngomong hidup benar dulu. Kita sering mendengar ungkapan di dunia, hidup itu perjuangan. Hidup aja sudah perjuangan, apalagi hidup benar. Ya, ini ekstra perjuangan. Ya, suatu perjuangan yang tidak main-main. Nah, tetapi apa maksudnya dengan hidup benar? Ya, saya simpelkan aja. Hidup benar itu adalah hidup sesuai dengan apa yang Allah katakan benar. Setuju enggak? Amin enggak? Hidup benar adalah hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Allah benar. Kalau Allah itu berkata, "Hai manusia, hendaknya engkau hidup percaya kepada Yesus Kristus," maka jika engkau percaya pada Yesus Kristus, itu adalah hidup yang benar. Jika Allah berkata bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran, ya itu adalah yang benar. Jika Allah berkata bahwa hendaknya kamu saling mengasihi, itu adalah hidup yang benar. Jadi kalau kita hidup mengasihi sesama, itu benar. Kalau kita hidup membenci sesama, berarti tidak benar. Sekali lagi, hidup benar yang dimaksud adalah hidup sesuai dengan apa yang Allah katakan benar. Hidup itu seperti ini loh, lakukan seperti ini. Maka jika kita melakukannya, itu adalah hidup yang benar. Jika kita tidak melakukannya, kita di luar kebenaran Allah, kita tidak hidup benar. Nah, simpel aja. Dalam hidup yang benar ini, tentu tidak mudah, kita melakukannya dengan susah payah, dan kita bersusah payah melakukan hidup yang benar ini, istimewanya adalah bukan untuk mendapat keselamatan dari Allah. Tetapi justru karena kita sudah mendapatkan keselamatan, kita sudah mendapat panggilan keselamatan, kita yang dulunya orang yang tidak mengenal Allah, yang kita dulunya jauh, ya kita kalau baca di Efesus kan, yang dulunya jauh kini menjadi dekat. Yang dulunya musuh seteru Allah kini menjadi keluarga Allah. Ini isinya surat Efesus yang nanti kita akan baca. Nah, kalau kamu sudah dari jauh, dari musuh menjadi sangat dekat, menjadi keluarga, mendapat hak waris bersama-sama dari Allah, bersama-sama dengan Yesus juru selamat kita. Jika engkau sudah mendapatkan anugerah yang demikian besar, ya, apa respon kita? Nah, respon kita adalah ini, adalah kesediaan kita untuk hidup benar. Kita sudah diselamatkan, karena itu kita hidup benar. Bukan sebaliknya, kita hidup benar supaya diselamatkan. Kalau saudara masih bingung apakah agama atau kepercayaan Kristen itu sama atau beda dengan yang lainnya, maka poin ini adalah poin pembeda utamanya. Bahwa kita hidup benar karena kita diselamatkan. Ya, tadi kita sudah menyanyi lagu pertama kita tadi, lagunya apa coba, masih ingat? Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Apa responnya? Ku jawab, ya, ya, ya. Nah, itu dalam lagu tentunya kita akan merespon, yes Lord, ya Tuhan. Tapi kita lihat di dalam Efesus, kita baca dulu Efesus 4 ayat 1. Ya. Efesus 4 ayat 1. Jika engkau sudah dipanggil, apa responnya? Mari. Efesus 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya, terima kasih. Jadi aku menasihatkan kamu orang yang telah dipanggil, kiranya hidupmu itu berpadanan, sesuai, pantas dengan panggilan itu. Ya. Nah, bagaimana kehidupan yang sesuai, yang berpadanan, yang pantas dengan kehidupan itu? Paulus kemudian menulis, lanjutkan mulai Efesus 4 tadi, ayat 2 dan seterusnya, dia menjabarkan
hidup yang pantas, hidup yang berpadanan dengan panggilan yang hebat itu seperti apa? Ternyata Paulus menulis hiduplah dengan rendah hati. Ya, hiduplah dalam kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan roh. Nah, coba dibaca di rumah. Itu resep dari Rasul Paulus. Hendaknya kamu hidup benar itu seperti ini loh. Hidup rendah hati, karena di dalam kerendah hatian tidak ada perseteruan. Kalau tidak ada perseteruan bisa ada kesatuan. Kesatuan dimulai dari kesatuan roh. Kemudian menjadi dewasa, jangan mandek. Hanya bersatu dalam roh sebagai anak-anak, tetapi dewasa. Dan dalam kedewasaan itu kita menjadi satu dalam iman, dalam pengetahuan akan Yesus. Itu dibaca. Itu resep-resep apa yang harus dilakukan hidup benar. Dibaharui roh dan pikirannya, menjadi anak-anak terang, tinggalkan kegelapan. Ya kan? Baca coba, macam-macam sah. Di situ hidup, kemudian ditutup oleh Paulus, hidup dengan saling submit, saling tunduk, saling mengasihi. Kemudian Paulus memberi contoh, hai suami, hai istri, betul enggak? Coba dilihat Alkitabnya, sambil saya cerita sambil dilihat Alkitabnya, betul enggak? Hai, apalagi? Tuan-tuan, hai hamba, hai anak, ini caramu untuk hidup benar. Nah, kemudian yang menarik, Paulus kemudian masuk pasal 6 ayat 10. Kita baca ayat 10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya, terima kasih. Akhirnya. Jadi setelah membahas demikian panjang surat Efesus pasal 1, pasal 2, pasal 3, kemudian aplikasinya bagaimana kita harus hidup benar itu pasal 4, pasal 5, pasal 6 ayat 1 sampai 9. Kemudian Paulus menutup, akhirnya. Saya tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup yang saya tuliskan ini tidak mudah. Akhirnya saudara-saudara, ya, supaya engkau bisa bisa hidup dengan benar ini, yang penuh perjuangan ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Terjemahan yang lebih tepat seharusnya begini. Hendaklah kamu terus menerus diperkuat oleh Tuhan. Ya, hendaklah engkau terus menerus diperkuat oleh Tuhan. Di dalam kekuatan keperkasaannya. Itu terjemahan yang lebih tepat. Hendaklah engkau terus menerus diperkuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan keperkasaannya. Maksudnya apa ini? Paulus terkenal kalau nulis kan jelimetnya. Maksudnya apa? Terus menerus diperkuat di dalam Tuhan. Kalau zaman dulu mungkin orang baca ini bingung. Tapi saya baca ini sebagai seorang mantan gamer, suka main game ya. Saya langsung melihat ini padanannya apa. Saya membayangkan langsung itu, saudara kalau tahu kita main RPG, game yang RPG itu, saya bisa punya namanya magic area, wah gitu ya. Jadi karakter saya di sini, sekitar saya ini area magic saya, dan orang-orang yang ada di sekitar saya ini selama dekat dengan saya, mereka bisa mendapatkan efek kekuatan dari magic saya. Sehingga kalau mereka kena pukul, HP-nya turun 50%. Gak apa-apa, selama ada di dekat saya, mereka akan disegarkan. HP-nya naik, kling, 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 kling. Pernah main game yang seperti itu enggak? Hah? Masa enggak pernah? Apa saya terlalu nerd? Ternyata saya di luar komunitas saya ini. Ya. Jadi selama engkau ada dekat pada tokoh utamanya itu, seberapa buruk keadaan kita, karakter kita dipukuli sama monster, goblin, orc dan sebagainya, HP-nya naik, tidak akan mati. Kita tetap bisa berdiri teguh di sana, melawan musuh, sampai menang. Demikian juga yang dimaksud dengan Paulus. Saya tidak tahu apakah Paulus juga pernah main game semacam ini, Mobile Legends atau sebagainya. Ya.
Tapi kurang lebih seperti itulah. Selama engkau ada di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan menguatkan engkau. Engkau mungkin ditempeling iblis, engkau mungkin mendapat cobaan, engkau mendapat kekecewaan. Tetapi selama engkau dekat dengan Tuhan, kuasa Tuhan itu naikkan HP rohanimu. Sehingga engkau tidak geblak, tidak jatuh, tetapi engkau tetap bisa berdiri. Nanti tema dari yang kita baca ini adalah berdiri. Berdiri dan berdiri. Selama kita ada di situ kita bisa berdiri. Ya. Jadi pastilah kita akan menghadapi serangan iblis. Nanti kita baca, mari kita baca ayat 11 dan 12. Kita lanjutkan. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, terima kasih. Di sini Paulus jelas mengatakan, waktu kita hendak berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, sesuai apa yang Allah katakan benar. Oh, tidak mudah. Engkau akan mendapatkan hambatan, mendapat serangan, tipu, muslihat, iblis. Karena memang perjuangan kita bukan melawan manusia, darah dan daging. Tetapi sejatinya kita melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Melawan roh jahat di udara, yaitu iblis. Saudara percaya ada yang namanya iblis? Kita orang kota ini biasanya kalau bicara tentang iblis itu suatu konsep. Ya, kita tidak benar-benar, saya tidak pernah kelihatan ya Pak. Saya tidak pernah benar-benar kelihatan, gendruwo gitu. Tidak pernah. Sehingga kalau kita bicara tentang iblis, setengah percaya, setengah tidak percaya. Tapi kebenaran Alkitab mengatakan bahwa iblis is real. Yes, real. Ada. Dan dia berusaha untuk menipu kita. Tadi dikatakan tipu muslihat kan? Menipu kita. Dan jangan heran sebab memang iblis itu adalah bapa penipu. Nanti kita akan baca. Menghadapi iblis ini, Paulus mengatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan. Nanti kita akan baca. Apa maksudnya? Bagaimana kita mengenakan itu? Ya. Tetapi yang menarik di sini, Paulus tidak memerintahkan kita untuk menyerang iblis. Karena iblis sudah dikalahkan. Iblis itu sudah kalah. Yesus sudah menang. Iblis sudah kalah. Jadi yang diperintahkan adalah untuk kita bertahan. Bertahan. Melawan serangan iblis, bertahan. You bisa bertahan enggak? Itu permasalahannya. Seperti di dalam Yakobus juga mengatakan, Yakobus 4 ayat 7, di situ dikatakan, Yakobus mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Lawan iblis, maka ia akan lari padamu. Bukan ia akan mati, ia akan musnah, enggak loh, cuma dia akan lari. Engkau tidak diharapkan untuk membunuh iblis, enggak bisa. Ya. Bukan itu, tetapi agar engkau survive. You're still standing. Karena di sini kata lawanlah iblis. Itu terjemahan yang lebih tepat adalah berdiri melawan. Berdiri melawan. Karena itu tunduklah kepada Allah. Berdiri lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Ya. Nah, Paulus kemudian melanjutkan ayat 13 sampai 20. Di situ adalah nasihat Paulus. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa tetap berdiri, tetap kuat di dalam perjuangan hidup benar kita. Ada dua hal yang kita bisa baca di sana. Ada dua hal. Hal pertama adalah hal senjata. Hal yang kedua adalah syafaat. Jadi ada 2 S malam ini. Yang pertama apa tadi? Senjata. Yang kedua, syafaat. Ya, kita akan baca bersama. Oke, mari kita baca ayat 13 sampai 14a dulu. Ayat 13 sampai 14a. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kita sebagai tentara,
Ya, gambaran di sini adalah gambaran kita sebagai pasukan Allah, tentara. Karena itu engkau harus berpelengkap dengan senjata Allah. Kemudian, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ya, ini yang tadi, berdiri melawan, berdiri pertama. Lalu, pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Dan tetap berdiri, berdiri yang kedua. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap. Berdiri yang ketiga. 3 kali Paulus ngomong berdiri. Berdiri melawan, tetap berdiri, dan berdiri tegap. Terima kasih. Ya, kalau sudah disebut 3 kali ini berarti penting. Penting sekali bagi kita untuk tetap bisa berdiri, bertahan berdiri. Tentara itu selama dia berperang, apalagi tentara Romawi zaman Paulus, kalau dia berperang berhadapan dengan musuh, dia harus berdiri. Kecuali waktu naik kuda. Kalau naik kuda dia duduk. Kudanya yang berdiri. Betul tak? Kalau selama mau perang, sudah ada batapan gini, kemudian dia duduk, layeh-layeh. Santai bro, ngopi dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Habis ya. Tentara yang duduk, tentara yang tidak berdiri. Entah dia keserimpet, jatuh, kepleset, atau dia memang males, sedang duduk, dia tentara yang tidak bermanfaat. Tentara yang berdiri adalah tentara yang siap action, ready for action. Ini tentara yang bermanfaat, tentara yang bisa melawan. Karena itu Paulus menekankan, ayo, serangan iblis akan datang, engkau harus tetap berdiri. Aspek kedua tadi disebutkan adalah bahwa engkau harus dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kapan hari yang jahat? Kapan? Oh, itu hari terakhir, Pak. Hari-hari terakhir. Waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Betul, tidak salah. Pada hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Bahkan hari-hari ini pun adalah hari yang jahat. Tetapi saya melihat aspek yang lebih pribadi. Hari yang jahat itu adalah hari di mana iblis memutuskan hari ini aku akan menyerang lo. Hari ini saya akan menyerang Bobby Kodrat. Hari ini saya akan menyerang Nathan. Hari ini saya akan menyerang Moses. Misalnya. Siapapun kita, perdana. Wah, sailingku kena ini, sikat langsung. Tapi itulah, pernah nggak merasakan hari-hari semacam itu? Kita lagi happy-happy, santai-santai gitu ya. Sepanjang hari rasanya all things goes right. Tiba-tiba waktu malam, ada berita sesuatu. HP hilang. Apalagi yang lain. Pacarnya tiba-tiba begot, marah. Macam-macam itu pokoknya setiap kali itu adalah serangan itu. Dan hari di mana hari yang jahat itu itu sangat luar biasa sehingga membuat kita down, membuat kita jatuh mental, membuat kita rentan berdosa. Itu adalah hari yang jahat. Bagaimana manifestasi serangannya iblis pada hari yang jahat itu? Nah, kita tadi saya membahas kan, iblis adalah bapak kebohongan. Ya kita baca Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ia tidak hidup dalam kebenaran, karena apa? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Memang tidak ada kebenaran. Akibatnya? Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, master of lies. Jadi dia adalah bapa dari pendusta, bapa dari segala dusta. Jadi dengan apa iblis menyerang kita pada hari yang jahat itu? Saya berani katakan dia menyerang dengan kebohongan.
Dia menyerang dengan dusta. Paulus sendiri tadi mengatakan tipu muslihat, skim, strategi, siasat yang busuk dengan dusta, kebohongan. Kalau kita lihat sejarahnya di dalam Alkitab, kita melihat, oh, Hawa diserbu oleh iblis pada hari yang jahat itu, di mana manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana caranya? Dusta, memelintir firman Tuhan, sehingga Hawa jatuh. Dusta. Bagaimana Yesus waktu dia dicobai? Iblis masuk bagaimana? Bawa firman Tuhan, dipelintir, didustakan. Ini serangan dari iblis. Iblis juga bisa menyerang melalui sistem dunia di mana kita hidup ini. Pandangan hidup dunia kita ini dipengaruhi oleh iblis, sehingga di situ kita lihat dusta. Orang laki katanya perempuan, orang perempuan katanya laki. Mungkin di sini tidak terlalu kelihatan, tapi di Amerika, di negara-negara barat, mereka sekarang bahkan tidak bisa mendefinisikan perempuan itu apa. What is a woman? Oh, tidak ada yang berani jawab. Bisa perang itu, menjawab pertanyaan yang sederhana seperti itu. Tidak bisa lagi membedakan wanita dan pria. Karena dusta di dalam sistem sudut pandang mereka itu sudah kebablasan. Nah, dalam bentuk apa lagi dusta itu muncul? Dusta itu kan artinya mengomongkan sesuatu dengan tidak tepat, gitu ya, tidak sesuai dengan kebenarannya. Ya, itulah dusta. Apalagi misalnya, dusta bisa muncul melalui manusia lain. Ingat waktu Petrus berusaha mencegah Yesus, jangan Tuhan, hendaknya itu jauh terjadi darimu, tidak akan terjadi. Apa? Waktu Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan diserahkan kepada tua-tua, aku akan menderita penganiayaan, aku akan disalibkan mati dan bangkit pada hari ketiga, Petrus bilang, no Tuhan, dusta. Ya kan? Apa jawab Tuhan Yesus? Masih ingat enggak? Apa jawab Yesus? Kita baca, ini menarik toh. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apa kata Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Dusta. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa katanya? Enyahlah iblis. Enyahlah siapa? Siapa? Iblis. 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 Bukan enyahlah Petrus, bukan loh. Enyahlah siapa? Iblis. Makasih. Jadi iblis itu bisa bekerja melalui manusia. Bahkan manusia yang dekat. Bahkan manusia yang baik. Bahkan manusia yang punya pemikiran yang melindungi kita. Seperti Petrus ingin melindungi Yesus. Pikiran yang baik sekali. Jangan toh Tuhan. No. Saya tidak rela kamu bakal mati seperti itu. Tidak. No. Tapi itu iblis. Iblis bisa memakai melalui orang lain untuk menyerang kita pada hari-hari yang jahat. Meskipun kelihatannya baik, omongannya, maksudnya, iblis. Dan itu terjadi tiba-tiba, sekonyong-konyong seperti contohnya ini tadi kan, contohnya Petrus ini. Tiba-tiba, disinilah muncul serangan dari iblis. Pada saat mungkin kita sedang kelemahan fisik. Ingat waktu Yesus setelah dia berpuasa 40 hari, lapar kan? Yang muncul siapa?
Apakah waiter bawa roti, bawa daging sapi, steak? Yang muncul siapa? Iblis. Saat orang capek, lelah, iblis muncul. Lewat manusia, langsung, dunia, tapi yang jelas yang dilontarkan adalah apa? Dusta, kebohongan, pelintiran firman. Dalam segala kondisi pun bisa terjadi. Dalam susah dan senang. Wow, itu iblis bisa ada di sana. Makanya Paulus dalam Filipi kan bilang, segala perkara, nyanyi lagi, dapat ku tanggung. Ya, itu maksudnya Paulus waktu menuliskan itu. Dia sedang bicara kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik. Iblis bisa ada di sana. Karena itu kita selalu butuh kekuatan tadi itu dari Tuhan. Untuk terus-menerus menguatkan kita dari dalam. Nah, pertanyaan utamanya kan bagaimana kita tetap berdiri di hari yang jahat saat iblis menyerang dengan dusta. Melalui perlengkapan senjata Allah. Itu yang kita baca. Mari ayat 14 sampai 17. Efesus 6 tadi ayat 14 sampai 17. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, terima kasih. Saya melihat perlengkapan senjata Allah ini ada 6 poin. Ada yang bisa sebutkan tadi satu persatu apa aja? Sabuk atau ikat pinggang, kebenaran. Kemudian baju sirah, keadilan. Lalu apa lagi? Sepatu atau kasut, kerelaan mengabarkan Injil. Kemudian apa lagi? Ada 6 kan? Nah, apa lagi? Perisai iman, ketopong atau helm. Ketopong itu helm ya, bagi anak-anak zaman sekarang mungkin tidak ngerti ya, ketopong itu seperti keong atau bagaimana. Ketopong itu helm, ketopong keselamatan. Dan satu lagi, pedang firman, yaitu roh, kebalik. Pedang roh yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Saya melihat 6 titik ini, 6 peralatan ini adalah penangkal dari dusta yang spesifik dilancarkan oleh iblis kepada kita. Kalau kita pikir-pikir apa dusta, kebohongan iblis yang sering dilontarkan ke kita itu apa sih? Saya lihat pertama adalah memang kebohongan tentang kebenaran Allah itu sendiri. Ini yang paling dasar, apa yang dikatakan Allah itu benar, iblis bilang enggak, itu enggak benar. Mulai Hawa kan, Allah katakan kalau kamu makan buah ini engkau akan mati. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tepatnya gitu. Hawa bilang apa? Kalau saya makan bahkan meraba aja bisa mati. Ya, masih oke ya, meskipun ada tambahannya. Tapi kata iblis apa? Oh enggak, sekali-kali engkau tidak akan mati. Ya, jadi itulah yang pertama yang dilemparkan adalah kebenaran Allah itu sendiri. Bahkan kebenaran yang tadi saya katakan, laki sama perempuan itu kan kebenaran yang paling fundamental, paling dasar, biologis, langsung kelihatan. Itu pun bisa digoncang oleh dusta dari iblis. Ini yang pertama ditembakkan, paling basic. Kadang kita melihat contoh, sekarang kita melihat contoh yang lebih tidak kelihatan ya. Kondisi dalam kehidupan kita. Sesuatu terjadi yang tidak enak, seperti Yusuf waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya. Ini kan sesuatu yang tidak enak. Ya. Bayangkan bagaimana Yusuf waktu dia mengalami itu. Dia dikhianati saudara-saudaranya. Tadinya statusnya sebagai pangeran di rumah
tangga Yakub. Besok jadi budak, 1 hari beda, langsung jadi budak. Bagaimana pikirannya dia? Bagaimana iblis menyerang dia pada hari yang jahat itu? Itu kan hari yang jahat buat Yusuf kan? Bagaimana serangan iblis? Oh, kamu tidak disayang oleh Allah. Dusta. Masa depanmu habis. Dusta. Betul enggak? Kita karena sudah tahu kan ceritanya kan, kita sudah tahu akhirnya bahwa Yusuf akan mengatakan kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan itu semua untuk kejahatan, tetapi Allah memaksudkannya untuk kebaikan. Itu kebenaran. Tapi bayangkan waktu Yusuf mengalami itu, apa yang dilontarkan iblis? Habis kamu, tidak ada masa depan kamu, sebentar lagi mati kamu dilupakan oleh ayahmu. Lies, dusta. Kita waktu menghadapi kondisi tidak enak, kita waktu menghadapi masalah, kita juga menerima dusta semacam itu dari iblis. Allah tidak sayang kamu, ini jahat Allah. Tadi kesaksian ya, siapa tadi? Kenapa Allah engkau begitu jahat padaku? Aku sudah setia. Awas, lies, dusta. Karena Allah merencanakan itu untuk kebaikan. Amin saudara. Jangan termakan oleh kebohongan iblis. Dia mengubah kebenaran apa yang Allah katakan baik. Iblis katakan ini racun mematikan kamu. Jangan sampai kita terpengaruh. Karena itu Paulus bilang pegang kebenaran itu seperti kamu pakai sabuk ikat pinggang. Kamu melayani, kamu mau berperang. Ingat Allah itu adalah kebenaran. Dan aku hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan kebenarannya iblis. Amin saudara. Ini nomor 1. Yang kedua apa? Baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan. Ini sebetulnya dalam bahasa aslinya bicara tentang status kita. Status pembenaran kita di hadapan Allah. Bagaimana status kita di hadapan Allah? Apakah dibenarkan, dianggap benar di hadapan Allah? Atau dianggap sebagai pendosa yang layak dihukum mati. Kita tahu bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan. Betul? Kita dibenarkan. Nah, kebohongan iblis itu juga sering diluncurkan waktu kita melakukan dosa. Kita sedang dalam keadaan rohani yang terpuruk. Lies, kamu tidak layak. Kamu tidak akan pernah layak. Kamu tidak akan diselamatkan. Kamu tidak berharga. Lies. Karena itu Paulus katakan kenakan baju sirah keadilan. Baju sirah sebetulnya juga kebenaran di hadapan Allah. Supaya kamu selalu sadar bahwa aku dan Allah dalam kondisi oke, fine. Di mana Allah melihat aku benar di dalam Yesus. Seringkali kita lupa hal ini dan kita putus asa. Karena kita kok jatuh lagi. Aku sudah tidak kepingin melakukan dosa ini, jatuh lagi. Selama engkau masih berdiri lagi, no problem. Yang jadi masalah kalau sudah jatuh kemudian nyongsop tidak berdiri-berdiri, ya kan? Itu tujuan iblis. Itu tujuan iblis menipu engkau. Kamu tidak akan pernah bisa mengatasi keterikatan ini. Engkau tidak akan pernah bisa mengatasi pornografi ini. Engkau tidak akan pernah bisa. Di dalam Yesus kita sudah bisa. Amin. Sudah bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Allah memberi kita Injil supaya kita mengenal Yesus. Iblis meluncurkan dusta tentang Injil. Membuat kita bertanya-tanya, apakah Injil ini memang benar? Apakah Injil ini memang layak kita percaya? Dan semakin kita cari, kita gali, kita diskusi, bukan semakin mantap, tapi bisa jadi semakin bingung, semakin bimbang, dan akhirnya kita hilang damai sejahtera kita di dalam Injil. Tidak yakin. Ada yang di sini mulai seperti itu?
Jangan sampai, apalagi mahasiswa, setia. Tambah belajar Injil, tambah belajar tentang Yesus, tambah bingung. Jangan sampai ya. Pegang bahwa Injil itu adalah sumber damai sejahtera. Di dalam dasar iman kita. Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, karena itu dikatakan ini sepatu, kasut, alas kaki. Tanpa alas kaki yang baik, seorang tentara mudah kepreset. Tanpa alas kaki yang baik, seorang tentara tidak bisa jalan jauh. Tapi dengan alas kaki yang baik, seorang tentara memenangkan pertempuran. Dengan Injil yang baik, yang tepat, yang benar, yang bebas dari dusta iblis. Di situ orang Kristen akan menang. Amin. Ini yang ketiga. Kemudian tentang keselamatan. Dusta iblis diluncurkan atas keselamatan. Kita sudah mengerti keselamatan. Oh ya, kita manusia berdosa perlu diselamatkan. Yes. Tapi iblis kemudian terus memasukkan dustanya. Dia akan bilang, pertama, opo yo bener manusia itu butuh diselamatkan. Semua orang lu berdosa. Apa anehnya berdosa? Kalau enggak berdosa malah bukan manusia. Kan gitu. Jadi enggak perlu keselamatan. Itu contoh pertama. Bisa juga iblis menyerang yang lain. Misalnya apa? Oke lah, manusia perlu diselamatkan, perlu mendapat pengampunan. Tapi masa Kristen aja? Agama lain kan bisa. Agama A, agama B, agama C, semua ada jalan keselamatan. Yang macam-macam. Banyak jalan menuju Tuhan. Yang menuju Roma aja banyak kok, apalagi menuju Tuhan. Ya kan? Nah, bagaimana pandangan kita terhadap keselamatan? Iblis menyerang dan jangan dianggap enteng, saudara. Jiwa-jiwa Kristen, jiwa-jiwa pengikut Tuhan. Hari-hari ini, bahkan di gereja ini juga. Mereka keluar. Bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang tidak pernah melayani. Justru orang yang aktif melayani, orang yang tekun melayani pun masih bisa terkena. Karena apa? Prioritas terhadap keselamatan ini geser. Memang dalam hidup ini banyak hal yang penting kan? Misalnya apa? Pekerjaan, hak milik, keluarga, jodoh, macam-macam, banyak hal yang penting. Tetapi di mana letak keselamatan di dalam urutan prioritas itu? Di mana? Kalau kita tidak hati-hati, dusta dari iblis membuat prioritas keselamatan itu kian hari kian turun. Kian turun. Tadinya kita agungkan, ya Tuhan, Yesus jalan kebenaran, tadi nyanyi kan? Dan jalan kehidupan. Di luar Yesus berarti kematian. Betul enggak? Oh, kita tingkatkan tinggi sekali dia. Tapi kalau kita biarkan dusta dari iblis, kita terima, oh iya, semua agama kan sama. Kling, turun. Oh iya, Yesus bukan jalan satu-satunya. Kling, turun lagi. Tiap hari turun. Sampai satu saat Injil keselamatan itu keset. Ini loh Injil keselamatan. Ini loh Yesus itu. Situ. Saya mau keluar, saya mau yang lain. Karena Yesus bawa. Oh Yesus orang baik. Yes. Orang baik. Tapi keselamatan ada di luar Yesus. Hati-hati. Kelihatannya sesuatu yang sudah tidak perlu dibahas. Tetapi justru itu terbukti terjadi di antara kita. Ya, maka itu saudara, mari kenakan ketopong, helm tadi, keselamatan. Pengharapan keselamatan kita tetap di atas kepala kita, prioritas di atas kita. Jangan biarkan dia jatuh. Ini semua kan
Perlengkapan senjata Allah tadi yang kita baca. Kemudian ada 2 yang terakhir. Apa ya? Yang kurang apa nih 2? Ayo, kuis. Apa yang kurang? 2 tadi? Yang belum kita bahas? Perisai iman. Perisai iman tadi saya lompati. Perisai iman. Iman itu, kan ada ayatnya lagi, kita hidup bukan dari melihat, tetapi dari iman. We live by faith, not by sight. Kita mungkin belum tentu mengerti segala sesuatu tentang Allah, tentang rencana-rencana Allah, tentang perintah-perintah Allah. Mungkin kita tidak langsung paham, tidak langsung ngerti. Tetapi dengan iman itu kita bisa melangkah. Betul ya? Dengan iman itu kita bisa melangkah. Abraham waktu disuruh, kamu keluar dari tanah ayahmu, akan kutunjukkan satu tempat di mana engkau akan tinggal. Di situ akan aku tunjukkan. Apa Abraham ngerti dia akan kemana? Tidak ngerti. Tetapi Ibrani mengatakan apa? Karena iman dia melakukan. Karena iman, di situ Ibrani 11, di situ banyak sekali tokoh-tokoh iman. Dan selalu disebutkan di sana, karena iman dia melakukan sesuatu. Karena iman Musa disembunyikan oleh orang tuanya. Karena iman macam-macam terjadi. Jadi saudara, iman membuat kita bisa, tadi dikatakan oleh Paulus, memadamkan semua panah api dari si jahat. Dusta-dusta itu, keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh dusta itu ditangkis dulu oleh iman. Tuhan, aku tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Mengapa kok di dalam Alkitab seakan ada kontradiksi? Saya tidak ngerti bagaimana menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saya tidak ngerti kenapa engkau menuntut saya untuk hidup lurus di sekolah ini padahal satu sekolah semuanya tukang contek. Saya tidak ngerti kenapa dalam pekerjaan ini kok saya harus bisa hidup tanpa nyogok. Saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti caranya Tuhan. Tetapi dengan iman semua itu nanti dulu. Yang penting Tuhan katakan hidup benar seperti ini. Saya mau jalankan. Itu iman. Ngerti sambil kita berkembang. Bertumbuh tadi kan dikatakan. Sampai mencapai satu kesatuan iman. Iman itu bertumbuh. Jangan berharap saudara jadi sekarang langsung orang percaya, sekarang langsung imannya super seperti Paulus. Ya enggak. Imanmu cukup untuk menyelamatkan, yes. Tetapi iman itu harus dikembangkan. Karena itu Petrus katakan, hendaklah engkau menambahkan pada imanmu kebajikan. Kebajikan itu virtue. Virtue itu adalah kebaikan yang dilaksanakan. Nomor 1, iman itu harus jalan. Iman itu harus bergerak. Iman itu kalau diam, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus move, gerak, tindakan iman. Itu iman yang menjadi perisai. Ya. Satu lagi yang kurang apa? Pedang roh. Pedang roh yaitu firman. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya menarik karena firman yang ditulis oleh Paulus bukan logos, ya, bukan logos. Kalau kita baca di Yohanes 1 dikatakan di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman di situ logos. Tapi yang ditulis oleh Paulus di sini bukan logos. Melainkan apa kira-kira mahasiswa? Melainkan rema. Ya, apa rema itu? Rema adalah firman yang diperkatakan. Logos dipelajari, dibaca, simpan dalam hati dan pikiran. Tetapi waktu menghadapi dusta dari iblis, seperti Yesus waktu dia dicobai, maka bagaimana caranya dia menangkal, menangkis, mengusir iblis dengan memperkatakan firman. Ada tertulis, kata Yesus. Betul? Ada tertulis, ada tertulis.
Itulah rema. Jadi waktu kita melawan dusta, bukan dengan kebijaksanaan kita sendiri, bukan karena nasihat dari Bapak Pendeta, bukan karena nasihat dari kakak rohani, bukan karena nasihat dari ibu dan bapak, tapi tangkis itu dengan rema. Dengan firman yang kamu pelajari, dengan firman yang kamu pahami, firman yang kamu ngerti, dan firman itu menjadi rema buat kamu lawan dusta iblis. Ini maksudnya saat Paulus mengatakan, angkat, gunakan pedang roh, yaitu rema. Melawan dusta iblis. Firman-firman yang dipelintir, lawan dengan itu. Ya, ini senjata. Sekarang poin yang kedua. Baru poin yang pertama ini dari tadi ya. Poin yang kedua apa tadi? Yang pertama senjata, yang kedua, yang kedua, syafaat. Kita baca Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ya. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lanjut. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih. Di sini Paulus mengatakan berdoa dan bermohon. Doa dan permohonan. Bagi siapa? Ayat 18 kelihatan bagi kita sendiri. Ayo, mari. Engkau berdoa, engkau bersyafaat, bermohonan. Berdoa setiap waktu. Waktu senang, waktu tidak senang, waktu bukan hari jahat, terutama di hari yang jahat. Di dalam roh, bukan berdoa sembarangan, berdoa di dalam roh. Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Bahwa sejatinya kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Roma ini mengatakan. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi roh itu yang berdoa bagi kita. Tapi pakai fasilitas itu. Roh Kudus yang ada di dalam kita berdoa bersama dengan Roh Kudus. Seringkali kita kalau berdoa itu tidak berdoa, tetapi berpuisi. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Di atas langit ketujuh engkau bersemayam dalam keagungan. Dan maksudnya apa? Kita berdoa itu bukan berdoa tapi mengarang indah. Seakan-akan kalau doa kita itu panjang, kemudian Tuhan terkesan. Wah, ini talenta yang aku 1 talenta menjadi 10 talenta ya ini. Bukan itu. Berdoa jangan bertele-tele, tetapi berdoa dengan hati di mana Roh Kudus ada di situ. Atau sebaliknya, berdoa dengan hafalan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Oke lah, masih mending. Saya harus mengaku, saya juga sering juga berdoa hafalan, terutama waktu mau makan kan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, sucikan makanan ini, jauhkan dari jahat. Terima kasih Tuhan, amin. Atau mau tidur, terima kasih Tuhan untuk hari ini saya mau tidur, saya lindungi, amin. Kadang kalau mau tidur atau mau makan juga kalau sembahyang sudah gak pakai merem kan. Karena nanti soto ayam ini hilang kalau saya merem. Jadi sambil dipentelengin ini sebenarnya terima kasih Tuhan untuk ayam ini. Oh, makan. Doa enggak dari hati. Bahkan hanya untuk makan aja. Kita cukup kurang ajar. Kalau saya boleh katakan. Padahal kalau kita dijamu orang makan, silakan Pak, ini sudah dibelikan, ditraktir, ini lo makan, sudah disediakan. Kita masih meluangkan waktu, terima kasih loh Pak, terima kasih ya, makan. Nambah, enggak, terima kasih. Tapi kalau sama Tuhan yang tiap hari menyediakan makanan buat kita,
Makasih Tuhan untuk makan. Doanya gak habis, makan dulu. Itulah kita dalam berdoa. Jangan berdoa seperti itu, tetapi berdoa dari hati, di mana Roh Kudus kita tinggal di situ, ada di dalam hati kita. Nah, kemudian Paulus mengatakan tambahan di sini, bahwa engkau berdoa setiap waktu di dalam Roh, ayat 18, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu, dengan permohonan yang jangan putus-putus, sambung terus. Maksudnya apa berjaga-jaga? Berjaga-jaga maksudnya jangan ngantuk, jangan tidur. Saya bayangkan gini, karena di situ nanti dikatakan, untuk siapa doa itu? Untuk segala orang kudus. Jadi waktu kita berdoa, untuk kepentingan kita sendiri, tetapi jangan lupa, berdoa untuk segala orang kudus. Seharusnya kita waktu berdoa, kita berdoa untuk tiap individu di dalam gereja ini. Orang kudus di dalam jemaat kita. Sejauh mana kita tahu, sejauh mana kita kenal, bahkan mungkin cuma pernah lihat, Tuhan saya tidak ingat namanya orang baju hitam itu misalnya. Saya berdoa untuk dia. Karena itu buka mata. Di situ Paulus katakan berjaga-jaga itu buka mata. Bukan waktu berdoa terus melek gini, bukan maksudnya. Tapi waktu berdoa engkau bersyafaat, engkau pandang satu persatu dalam mata hatimu. Saya berdoa untuk si A ini. Saya berdoa untuk si B ini. Saya berdoa untuk si C ini, saya berdoa untuk pengurus, saya berdoa untuk orang tua saya berdoa untuk adik saya. Sambil you berdoa, lihat dalam mata hatimu. Adikmu, kakakmu, tantemu, satu-satu. Dan kamu akan dapati bahwa berdoa 2 jam gak cukup kayak gitu. Gak cukup. Satu-satu doakan. Karena di sini tidak putus-putusnya dengan berjaga-jaga. Kepada siapa? Seluruh orang kudus, segala orang kudus. Ayat 20, ayat 19, di situ Paulus titip juga untuk aku. Karena itu saya katakan syafaat bagi segala orang kudus, tetapi juga syafaat bagi pemimpin dalam gereja. Doakan pemimpin-pemimpin dalam gereja, doakan pemimpin-pemimpin jitu, doakan pemimpin-pemimpin dalam kelompok kalian melayani. Doakan gembala dan penatua di tempat ini. Doakan pemimpin-pemimpin. Supaya apa? Kok harus didoakan? Supaya jika aku membuka mulutku, ini penting sekali saudara. Supaya jika aku membuka mulutku bukan hanya di mimbar, tetapi waktu aku duduk di sana kita ngobrol. Waktu aku membuka mulutku, kata Paulus, apa yang keluar? Perkataan yang benar. Oh ini tidak main-main loh. Kadang pembicara kalau di depan sini ngomongnya wah gini ya, tapi kalau sudah duduk gojekannya tidak karuan juga. Doakan, kalau lihat seperti itu jangan ini katanya rohani kok seperti ini, munafik. No. Doakan supaya kalau dia buka mulut gak bosok. Tidak busuk perkataannya, tapi perkataan yang benar. Doakan. Kemudian apa lagi? Supaya apa? Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan rahasia Injil. Jangan dikira kalau sudah berdiri di sini terus berani menginjil, berani ngomongkan firman, berani menegur orang dengan firman. Enggak, takut, bisa. Karena itu doakan, agar dalam mimbar, dalam tiap kondisi kita pertemuan dimanapun, ketua jitu, ketua sel group, ketua majelis, waktu memimpin rapat dengan anggotanya, Bapak Gembala, para penatua dimanapun, waktu membuka mulut, berani menyampaikan firman. Firman yang benar. Nah inilah yang saya sampaikan pada hari ini. Hidup benar adalah perjuangan, yes. Tapi hidup benar bukan cuma wajib kita lakui, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita lakui, pantas kita lakoni. Dan jangan khawatir, pasti akan tiba hari yang jahat dalam kehidupan kalian. Amin.
Ya, gak ono aminnya. Akan tiba hari yang jahat dalam kehidupan kalian. Tadi kesaksian, oh saya di Manado kehidupan santai. Tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba hari yang jahat tiba. Kalau sekarang belum ngalami, nanti akan tiba hari yang jahat untuk kita semua. Penting bagi kita untuk tetap berdiri dan berdiri. Bagaimana caranya bisa menang? Pegang senjata Allah. Bagaimana cara kita menang? Syafaat, karena kita tidak diharapkan untuk menang sendirian. Kita diharapkan menang bersama-sama segala orang kudus dalam lingkungan kita, dalam jemaat kita, dalam seluruh dunia. Menangnya harus sama-sama. Karena apa? Paulus dalam Efesus sebelumnya, satu roh, satu iman. Jadi harus satu kemenangan semua orang kudus. Bagaimana hidup doa kita? Apakah kita sudah berdoa untuk orang-orang kudus? Apakah kita sudah berdoa untuk gereja kita? Apakah kita sudah berdoa untuk kemenangan kita bersama? Sementara kita tahu pasti bahwa di dalam surat Efesus ini tadi, Paulus juga sudah mengatakan bahwa di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di situ kamu bisa terus menerus dikuatkan untuk menang. Amin. Kita akan nyanyikan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kita hanya di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus,
Engkau prioritas kami yang tertinggi segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, amin, amin. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hati memuji-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, amin. Kau besar, Kau besar. Saya mengundang Kak Bobby Kodrat untuk memimpin kita dalam doa dan doa syafaat. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, oh Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini. Sungguh besar Engkau Allah. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan. Sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan ini, ada kemenangan jika kami berada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat peneguhan kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Kami sadar Tuhan, hidup ini adalah perjuangan, terlebih lagi hidup di dalam kebenaran. Tapi kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa untuk hidup di dalam kebenaran kami tidak perlu berjalan sendiri. Tapi kami harus berdiri di dalam Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran. Seringkali Tuhan, iblis datang dengan segala tipu muslihatnya untuk mencoba menjatuhkan kami dengan berbagai siasat. Tuhan tolong kami supaya kami mau tinggal dekat dengan Engkau, supaya kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena jika kami tidak mengenal Engkau, karena jika kami tidak sering merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kami tidak tahu membedakan mana yang menjadi kehendak-Mu, mana yang menjadi kebenaran-Mu, dan mana yang menjadi tipu muslihat iblis. Tuhan ampuni kami, seringkali Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami malas merenungkan firman-Mu.
kami hanya membaca firman-Mu hanya ketika di gereja. Tuhan tolong lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, untuk kami bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dengan kami melatih Tuhan, untuk kami memperdalam pengenalan kami akan Engkau. Sehingga ketika siasat tipu muslihat iblis itu datang, kami sanggup untuk melawannya. Engkau berkati hamba-Mu, Ko Arnold yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai kehidupannya. Apapun yang dikerjakan, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, biarlah semua yang dia kerjakan dapat mempermuliakan nama-Mu. Engkau pakai Tuhan kehidupan Ko Arnold lebih dan lebih lagi. Pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, bukan dengan sebuah kebetulan, firman-Mu juga sudah mengajarkan kami untuk hidup di dalam syafaat, untuk kami bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami rindu mendoakan teman-teman kami yang saat ini berada dalam kondisi yang lemah, dalam sakit, menghadapi pergumulan, bahkan mungkin ada yang mulai undur daripada Engkau, yang mereka tidak bisa hadir pada malam hari di tempat ini, ataupun mereka juga bahkan tidak mengikuti live streaming. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang mengenal kondisi setiap teman kami. Terlebih kami berdoa untuk iman mereka Tuhan, jika mereka sampai undur. Tuhan, berbelas kasihanlah, menolong mereka, menyentuh mereka, supaya mereka bisa kembali kepada Engkau. Kami berdoa kemurahan-Mu turun ke atas kehidupan mereka, yang dalam pergumulan, sakit, penyakit, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka bisa dimampukan untuk menghadapi segala yang harus mereka hadapi bersama dengan Engkau, sehingga akhirnya mereka dapat melewatinya, mereka berkemenangan, bahkan mereka dapat membagikan pengalaman mereka bersama dengan Engkau, sehingga banyak orang yang dimenangkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berada di perantauan, yang berada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan, Kau melihat perjuangan yang mereka hadapi dalam tugas tanggung jawab mereka, studi mereka. Tuhan menolong supaya kehidupan mereka tetap tergembala, supaya mereka tetap terpelihara di dalam Engkau, supaya mereka mendapatkan makanan rohani, supaya mereka juga tetap kuat dan bahkan bisa menguatkan sesama mereka yang ada juga di sana. Bapa, kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Opa Paulus, Oma Esther Budiono, beserta dengan segenap penatua majelis. Kami berdoa Tuhan untuk ketua kaum muda kami, Ko David dan C. Naomi. Tuhan, beserta dengan seluruh ketua bidang, seluruh koordinator pelayanan, kami berdoa Tuhan supaya mereka tetap di dalam kebenaran, supaya ketika mereka membuka mulut mereka memperkatakan kebenaran, mereka membawa orang-orang yang ada di sekitar untuk makin mengenal Engkau. Tuhan, menolong setiap program, setiap acara yang akan disusun ke depan, setiap ibadah, setiap pembicara, setiap pelayan-pelayan di dalam ibadah kaum muda, maupun para pengurus Jitu, Komsel. Tuhan, melawat kehidupan mereka semua. Engkau pakai setiap kehidupan kami, Engkau gerakan Tuhan buat teman-teman kami yang masih belum bergabung, supaya Tuhan kami tahu menggunakan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana tahun depan kami mengadakan pemilu. Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau yang melihat apa yang menjadi kebutuhan dari bangsa ini. Tuhan, Engkau karuniakan pemimpin negara kami yang takut akan Engkau, pemimpin yang memperhatikan kehidupan rakyatnya. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, supaya para pemimpin yang akan menjabat nanti, suatu hari kelak mereka juga boleh mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan agar seluruh negeri ini, bangsa kami, suatu hari nanti dapat mempermuliakan nama-Mu. Engkau mulai dari kehidupan kami Tuhan, anak-anak, untuk kami boleh berani menjadi saksi di mana kami berada, lewat perkataan, lewat perbuatan, supaya kehidupan kami ini mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami.
Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan, segala kebaikan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami alaskan doa syafaat kami. Amin. Puji Tuhan, persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, dan teman-teman para pelayan dipersilakan menjalankan tugasnya. Sambil memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kita akan ada jitu lagi dengan tema Yakin Kudus. Nah, itu ada beberapa tempat yang di timur dibagi menjadi dua, ada di daerah Margorejo dan juga di Ruko Section. Jadi teman-teman yang bisa hadir, kita mau sama-sama hadir untuk bisa saling sharing, saling membagi berkat. Mungkin juga ada yang di daerah barat bisa datang juga di OY Plastik di daerah Duku Kupang. Mari kita mau sempatkan waktu untuk bisa bersama-sama datang di situ. Dan pengumuman berikutnya, akan ada seminar parenting di hari Sabtu tanggal 30 September 2023 yang akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama akan diadakan untuk para orang tua di pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan di sesi yang kedua jam 6:05 diadakan untuk para kita kaum muda, dan teman-teman bisa hadir dan bisa mendaftar dulu di link yang ada di layar, maupun nanti bisa daftar di dekat meja penatua ya teman-teman. Di sana ada akan teman-teman panitia yang membantu untuk bisa mendaftarkan. Teman-teman semua bisa hadir dengan pembicaranya Pendeta Marojahan Sintong Sijabat, Master Teologi, yang biasa kita kenal ini adalah Bapak Jerome Pauline ya. Kalau teman-teman ngikutin di media sosial, Jerome Pauline adalah ya orang Surabaya yang saya tahu ya. Dan seminarnya dengan tema mulai dari rumah. Jadi kita mau sama-sama bisa datang, bisa mendapat berkat dalam seminar parenting tersebut. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan juga, bagaimana kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau pakai apa yang kita terima melalui firman Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan maupun hari-hari mendatang. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau terima doa berkat dan kita mau selalu setia dalam pengikutan kita dalam Tuhan. Kita mau nyanyikan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap. Dan doa berkat saya serahkan kepada Engkau. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Begitu besar kasih setiamu Tuhan, dunia dan segala isinya tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan pedang, kesulitan, ancaman apapun, Engkau sudah menang di atas semuanya itu. Dan kami aman di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami berdoa saat ini dengan yakin bahwa Engkau Allah kami, Engkau mendengar seruan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa rekan kami, teman kami yang mengalami kasih karunia-Mu. Engkau telah memperpanjang usia mereka. Arya Nugraha Anindita tanggal 31 Agustus kemarin
Sifra Leoni tanggal 1 September, Charles Yeremia Farfar tanggal 2 September, Jessica Valencia Dunda tanggal 4, demikian juga Anneke Deborah tanggal 4, Stefani Drizzle tanggal 5 September, Stella Wike tanggal 6, Petrus Christian Prianto tanggal 7, Gabriela Septina tanggal 7, Yohanes Eugenio tanggal 9, dan juga Mansinem Timotius Miosido juga hari ini tanggal 9. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau tetap menjaga mereka di dalam Engkau sendiri Tuhan. Kiranya di dalam Engkau mereka ini, juga kami sekaliannya, terus menerus dikuatkan di dalam kekuatan keperkasaan-Mu Tuhan. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, menunjukkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh tetap berdiri melawan dan berdiri untuk menang atas segala yang iblis tembakkan, lemparkan bagi kami di hari-hari yang jahat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau lanjutkan pemakaian-Mu di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kiranya apapun yang mereka perbuat menemui keberhasilan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan tiap mereka Tuhan. Engkau tahu keadaan rohani mereka. Mari Tuhan, kerjakan kehidupan mereka. Untuk mereka boleh lebih setia kepada Engkau. Untuk mereka boleh kembali kepada Engkau. Untuk dia boleh menjadi alat-Mu yang Engkau pakai, Engkau hargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan berkat bagi kaum muda-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih pengampunan dari Allah Bapa, keselamatan, damai sejahtera, dan kekuatan dari Sang Putra, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai engkau sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohonkan segala sesuatunya ini. Amin. Puji Tuhan, usai sudah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai bertemu di ibadah Sabtu depan, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Mari kita jawab. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita jawab. Ku jawab ya
cinta pada saya. Oh giranglah, mari kita berkirang.